Kisah Para Rasul 1, saya lompat-lompat, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, dan masuk ke Rasul-Rasul nanti 12, 13, 14, supaya kita lebih fokus kepada ini persoalannya. Mari kita dengar firman Tuhan. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita masuk lagi di Rasul-Rasul menanti-nanti ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita konsentrasi, kita ambil waktu sesaat untuk kita minta pertolongan Tuhan agar kita tidak merayakan hari kenaikan Tuhan seperti biasa-biasa, tapi kita harus menjadi excellent yang luar biasa. Kita memahami tentang makna yang terkandung di dalam Kisah Para Rasul ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan, kalau saya membandingkan antara Paskah, Natal, Paskah dan kenaikan, hari kenaikan ini rasa-rasanya orang kurang terlalu memperdulikan. Yang lebih orang merayakan ini adalah Natal, kedua Paskah. Tetapi sesungguhnya di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya mau katakan ini adalah momen yang sangat penting sekali. Karena ketika Yesus naik, bukan dia meninggalkan murid-muridnya tanpa alasan. Bukan dia mau berpisah, meninggalkan komunitas murid-murid yang ada, dia naik ke surga. Dia lepaskan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Bukan Bapak Mama. Tetapi dia katakan, ada lebih baik dan berguna jika aku pergi ke rumah Bapa daripada saya bersama-sama dengan kalian. Adalah lebih baik aku pergi ke rumah Bapa, karena jikalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang dan menyertai dan menyelamatkan, menolong kehidupan kita. Ketika Yesus bersama-sama di dalam kehidupannya, di dalam Yesus, di dalam kehidupan di dalam dunia, mereka seluruh umat orang-orang Farisi
agama memperlakukan Yesus semena-mena. Tetapi ketika dia naik ke surga, berubah segala-galanya. Dia dinobatkan menjadi raja di atas segala raja. Dia jadi imam agung yang besar. Dia juga sebagai perantara antara umat manusia dengan Allah. Efesus 3 ayat 12. Luar biasa. Dan ketika dia naik ke surga, kita ini adalah menjadi duta-duta Kristus. Kita harus menyadari bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu momen yang bernilai. Kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Kita harus menghargai, karena dengan keadaan Roh Kudus itu, zaman Roh Kudus itu ketika dicurahkan itu zaman yang sangat terakhir dan tidak ada zaman lain lagi. Zaman Allah anak, zaman Allah Bapa sudah lewat. Zaman Allah anak sudah lewat. Sekarang kita masuk di dalam zaman Roh Kudus, yaitu zaman yang terakhir. Maka kita tidak boleh sepelekan di dalam zaman yang terakhir ini. Zaman yang tidak ada lagi lain daripada lain, tidak ada lagi penggantinya, tidak dapat digantikan lagi ini. Maka itu tidak bisa kita sepelekan zaman yang terakhir. Ini zaman Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus engkau bukan milik Kristus. Inilah zaman yang betul-betul kita menghargai. Jangan sekali-kali kita mendukakan dia. Jangan sekali-kali kita memadamkan dia. Contoh, setiap saat ada gerakan-gerakan sinyal di dalam hati kita. Itu adalah gerakan Roh Kudus yang memanggil engkau senantiasa, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Tapi kita kurang mempedulikan akan suara itu. Hai, pergi ibadah, pergi ibadah. Hai, saya masih tunggu ini air, masih tunggu air ini. Hai, ini dan ini alasan. Ada suatu kerinduan yang tertanam kuat di dalam hati kita. Itu adalah Roh Kudus. Kita tidak mampu menjalani kehidupan tanpa Roh Kudus. Kita akan liar otak dan pikiran kita. Kecenderungan otak dan pikiran kita senantiasa kita menjurus kepada hal-hal yang enak, yaitu daging. Tetapi yang saya maksudkan di sini, kita harus betul fokus kepada Dia. Maka itu kita harus merenungkan baik-baik tentang makna dari yang terkandung di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bukan dia pergi dan dia tidak ada berbuat apa-apa. Ada sesuatu momen hanya kita bisa dapatkan rencana ini, rencana Allah, kalau kita menanggapi kasih rahmat ilahi itu dengan menanggapi terdahulu. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Tidak mungkin Roh Kudus datang tiba-tiba kepada orang si A yang lagi berjualan di pasar. Langsung orang itu di pasar langsung bertawar-menawar, langsung bermanifestasi. Tidak bisa. Kita lagi sibuk mana? Langsung bermanifestasi oleh Roh Kudus. Tidak bisa. Kita harus memulai, memberi diri, mempersiapkan diri, dan Allah mengasihi kita. Ketika kita mempersiapkan diri kita benar-benar menguduskan diri kita, karena Allah telah mati dan menguduskan kita, maka kita dituntut untuk hidup kudus. Amin. Bagaimana engkau mengharapkan kekudusan kalau engkau sendiri tidak memulai sebuah kekudusan? Allah tidak akan bisa bekerja memaksakan engkau. Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada engkau dan saya. Semuanya tergantung kehidupan saya. Kalau saya rindu mau melihat segala sesuatu, saya harus memulai segala sesuatu. Kalau saya merindukan, saya walaupun sedekat ini ada tas di situ, saya tidak bisa akan tahu ada apa di tas itu kalau saya tidak memulai. 1, 2, 3, 4 melangkah
baru saya keluarkan tenaga. Saya memulai mengambilnya tas, saya membukanya, saya lihat ada apa di dalam tas. Saya tidak akan bisa mengetahui ada apa dengan berjumpa dengan Yesus tanpa saya memulai. Saya harus memulai dari diri saya sendiri. Segala sesuatu kita jangan menuntut istri harus bertobat tanpa kita memulai pertobatan dari suami. Suami jangan menuntut istri dan istri jangan menuntut suami bertobat kalau dia tidak memulai dari diri sendiri. Itulah yang dimaksudkan di dalam persekutuan yang dibuat di dalam murid-murid Yesus ketika dia dalam kisah para rasul ini menceritakan bahwa mereka naik ke loteng Yerusalem. Ketika mereka lihat menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan bersukacita. Karena ada sesuatu harapan dari kebangkitan Kristus, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan keteguhan hati kepada mereka, memberikan keberanian, memberikan semangat kepada mereka, bahwa mereka pasti mempunyai pengharapan hidup bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Pengharapan kehidupan ini harus kita mendapatkannya, harus memulai dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, masuk dalam persekutuan dengan Allah, yang paling penting adalah kerendahan hati. Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu kerendahan hati. Pesan Tuhan senantiasa begitu kuat bahwa di hari makin lama engkau makin harus serupa dengan Kristus. Kalau engkau melakukan keserupaan dengan Kristus, tingkah laku engkau menyerupai Kristus, pasti mempunyai dampak yang positif terhadap dimanapun engkau berada. Pasti membawa kehendak, pasti membawa kebersamaan, kesatuan di dalamnya. Amin. Itulah yang murid-murid memberikan pengajaran kepada kehidupan mereka, bahwa mereka telah melakukan sehingga ada di loteng Yerusalem terjadi mujizat yang dahsyat, mujizat yang besar. Mereka melihat mujizat dan mereka ajarkan kepada kita, dan kita mau belajar kepada murid-murid bagaimana mereka bersekutu itu. Yang pertama adalah memulai dari egoistis, harus dimatikan. Jangan ego lebih besar daripada rasio. Harusnya sebaliknya, rasio harus lebih besar dari ego. Kalau ego lebih besar, maka kehidupan kita pasti menjurus kepada kedagingan. Bagaimana kita dapatkan kedagingan itu? Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita dan tidak mengharapkan kepada Allah. Di situ merupakan akar. Dan buah-buahnya adalah pertikaian. Di mana engkau berada pasti ada pertikaian. Dimanapun engkau berada pasti ada kedagingan. Dimanapun engkau berada pasti egois selalu muncul. Pasti tidak disukai di dalam satu komunitas, dalam satu kelompok. Amin. Jadi apabila kita bersatu, kesatuan di dalam kebersamaan ini penting diajarkan oleh murid-murid Yesus, supaya kita bersatu baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam bermasyarakat, dalam bergereja, di dalam komunitas. Kita harus berkesatuan di dalam kebersamaan. Itu prinsip besar yang harus kita lakukan. Kebersamaan ini harus penting sekali. Ketika Yesus naik terangkat ke surga, mereka menganga, mereka melihat. Menganga itu artinya apa? Menganga Nagagabodok. tak heran-heran tambah buta kenal. Dia tidak mengerti. Dia naik, Yesus terangkat ke surga, melintasi hukum gravitasi bumi. Melintasi hukum gravitasi bumi. Gravitasi bumi naik tarik ke bawah, tapi dia naik. Itu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Amen. Dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Amen. Maka itu saya tertarik dengan kali dia mana kali dia ada. Dari mana dia bawa firman itu tersudah saya. Lydia. Ada. Saya tersentuh sekali.
Dia katakan begini, Bapak Mama dengar. Kenapa Roh Kudus sudah tercurah? Kok banyak pendeta-pendeta berselingkuh lagi? Kasus. Kenapa Roh Kudus sudah tercurah? Kenapa banyak orang percaya kok berbuat dosa? Kenapa tidak ada rasakan sesuatu? Bagus. Roh Kudus sudah ada. Kita yang memperingati. Dan kita ikuti teladan-teladan apa yang murid-murid telah ajarkan kepada kita. Luar biasa. Kita harus jawabannya sebenarnya. Harus meresponi. Harus meresponi dan merenungkan. Catat baik-baik. Meresponi, merenungkan. Dan dapat mengerti dan memiliki pengertian yang dalam tentang hari-hari kehidupan Kristus. Itu akan membawa kepada kebenaran, memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi segala persoalan yang kita hadapi di bumi ini. Apapun persoalan, engkau mengerti, jangan sekedar ikut-ikutan tentang makna daripada setiap peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus. Sebab apa? Kalau kita tidak mengerti tentang makna daripada kematian Kristus dan kematian kebangkitan, bahkan naik ke surga, seluruhnya itu memiliki suatu rangkaian yang terkait menaik antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin Roh Kudus akan tercurah tanpa ia naik. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa ia mati. Maka itu kita harus mengerti benar-benar tentang peristiwa-peristiwa Alkitab ini. Jangan kita hanya mendengar, tidak mau belajar. Saya sangat sayangkan sekali Papa dan Mama. Marilah pulang ke rumah. Kalau kita mau berubah, kita mau mendapatkan sesuatu, marilah kasih tanpa pengetahuan akan mendatangkan duka cita. Kita harus mengasihi Tuhan, tapi harus memiliki pengetahuan yang benar tentang isi Alkitab itu. Paling tidak terus hafal. Paling tidak tahu tentang kematian, tujuan dan kegunaan, kebangkitan, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Pelayanan bermulai daripada itu. Kalau kita tidak mengerti tentang proses dari kelahiran, kematian dan kematian, kalau kita tidak mengerti, kita akan mati di dalam dosa, kata Alkitab. Saya ulangi lagi, saya poin ini. Kalau kita tidak memahami dan mengerti tentang rangkaian ini dari kehidupan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, kita tidak mengerti, kita akan mati di dalam dosa. Kenapa? Kita coba lihat dalam Alkitab. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin. Harus. Ibrani 1 ayat 3, coba katakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia adalah cahaya kemuliaan dan gambaran rupanya Allah. Maka itu perlu kita mengetahui tentang Yesus ini. Ketika Dia naik ke surga, Dia itu memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh penolong untuk merubah. Karena apa Bapak Mama? Kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan cikal bakal untuk kita mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan cikal bakal untuk kita mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan. Dari jahat bisa berubah menjadi baik. Perubahan, maka itu sangat disayangkan sekali. Di pemerintahan yang ada sekarang, yaitu di Jawa Barat lagi viral. Bagaimana anak-anak itu masukkan dia di dalam barak militer, didik dia dengan alam militer. Mungkin mereka berpikir bisa merubah karakter orang.
Tetapi saya mau bilang kepada Bapak dan Mama hari ini, tidak akan menyentuh akar persoalan yang dialami oleh anak-anak brutal itu. Tanpa Roh Kudus, dia tidak akan mengalami. Sebab lewat Roh Kudus, dia akan mengalami brutal yang sesungguhnya. Brutal itu berubah total maksud saya. Brutal, bukan brutal jahat, tidak. Brutal berubah total. Dia akan diubahkan. Dalam Titus 3 ayat 5, coba kita lihat. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Betapa manisnya Roh Kudus yang kita dapatkan ini, bahwa di dalam kita memahami baru kita bisa mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin kita akan dapatkan pekerjaan Roh Kudus dan mengubahkan kehidupan kita yang lama. Tidak mungkin. Siapa sih yang mampu mengubahkan kehidupan kelakuan diri kita? Kita harus bersyukur senantiasa dengan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah bisa diubahkan kalau kita mau. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, Dia dapat mengubahkan kita kalau kita ingin. Ada amin? Amin. Kalau kita punya kerinduan, hari ini juga Roh Kudus akan mengubahkan engkau dan saya. Maka ketika waktu Yesus naik, kehidupan Yesus selama di bumi itu berbeda. Murid-murid juga berbeda. Ketika sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid itu baku senggol. Anak-anak Zebedeus itu baku rampas kursi, baku gigit mereka. Tapi Yesus ketika naik ke surga, Dia telah dinobatkan. Maka mereka pulang. Karakter daripada murid-murid Yesus berubah. Mereka lebih sehati, sepikir, ayat 14 tadi, sehati berdoa bersama-sama. Mereka tidak suka berdoa tadinya, tapi sekarang mereka meningkatkan kualitas mereka. Untuk mereka tingkatkan. Jadi jangan seperti kita, mulai kita lahir sampai sekarang, tidak ada yang kita rasakan, wow, perubahan yang dahsyat. Hanya dari Senin sampai Sabtu kita sibuk, hari Minggu kita datang gereja, ulang lagi sibuk, ulang lagi hari Senin lagi. Tidak pernah ada peningkatan. Ada banyak orang-orang yang ingin peningkatan, tapi tidak pernah tercapai di dalam peningkatan yang mereka impikan. Mereka ingin untuk mengalami perubahan, tapi mereka tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Pada Roh Kudus itu sudah naik dan tercurah, kita harus lebih daripada orang-orang lain. Agama kita Kristen ini karena Roh Kudus sudah berubah, naik dan turun. Dulu yang sebelum Yesus naik ke surga, Yesus itu hanya dimiliki oleh orang-orang Galilea saja, orang Yahudi saja. Tetapi ketika Yesus naik, seluruhnya kita memiliki Dia. Amin. Luar biasa. Dimanapun kita berada, Dia ada. Kita akan mengalami ketika Yesus sudah terangkat ke surga, di atas surga, kita sudah mengalami suatu pembaharuan, perubahan, asal kita mau. Kita akan mengalami percepatan, satu paradigma lebih selangkah lagi daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau dulu Yesus belum naik, mungkin 50 km per jam speed. Tapi sekarang Yesus naik, percepatan tak terhingga. Bagaimanakah kita sebagai orang Kristen tidak pernah mengalami pembaharuan? Kenapa kita orang Kristen selalu jatuh? Seharusnya kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan Allah yang hidup. Dia akan mampu mengubahkan kehidupan kita. Apapun persoalan, Tuhan merancangkan bahwa di dalam Yohanes, di dalam kisah para rasul 8, tanpa pertobatan kita tidak akan memiliki percepatan. Maka itu di dalam Lukas 24 ayat 87,
tanpa pertobatan kita tidak akan memiliki itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 juga demikian. Coba kita lihat. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Coba lihat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kuncinya itu. Kita tidak akan mengerti. Kisah Para Rasul 8 itu tadi saya katakan ayat 20, coba lihat. Jadi bertobatlah dari kejahatan. Nah, pertobatan itu adalah Allah menekankan supaya engkau mendapatkan yang direncanakan, diberikan kepada engkau untuk engkau diubahkan. Tanpa pertobatan, engkau tidak akan mengalami pembaharuan, perubahan yang kau impikan dalam kehidupan. Baik ekonomimu, baik kehidupan kariermu tidak akan mengalami pembaharuan tanpa engkau memberikan diri untuk bertobat, karena pelayanan Kristus memulai dari sebuah pertobatan. Pertama kali Yesus memulai pelayanannya, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya dia utarakan tentang pertobatan, karena kerajaan Allah sudah Dekat. Catat baik-baik. Karena apa kita tidak mengalami sesuatu? Karena kedagingan menguasai hidup. Maka itu kita tidak akan mampu untuk kita mendapatkan kegerakan-kegerakan oleh Roh Kudus. Maka itu pantas Ibu Lydia bilang, kenapa kita orang Kristen? Sudah lama orang Kristen, bahkan ini sudah makan firman, melayani, kok bisa jatuh ya? Jawabannya ada satu, dia tidak meresponi sungguh-sungguh dari kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitan sampai naik ke surga, pencurahan hukum. Dia tidak menanggapi tentang hal itu dengan baik. Wajar kalau dia tidak mengalami percepatan. Hanya dengan iman kepada Kristus, yaitu iman kepada apa? Tentang kehidupan Yesus itu yang akan membuat pembaharuan, perubahan dalam kehidupannya. Pertama Yohanes 5 ayat 4, coba cepat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ada iman kita yang mengalahkan dunia. Apapun yang engkau hadapi, baik sakit penyakit, apapun engkau beriman, saya percaya segala kuasa akan dilepaskan, karena saya dirancangkan dari Kristus. Saya dirancangkan untuk masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang suram. Saya harus keluar dari kesuraman ini dengan beriman tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan, kenaikan dan pencurahan itu. Saya beriman kepada itu. Itu peristiwa yang tidak bisa terlepas, yang mendatangkan keluaran biasa. Pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin dia diubahkan oleh Kristus. Amin. Tidak mungkin. Mari Bapak Mama, kalau saya tawarkan kepada Bapak dan Mama, sudahlah, tinggalkanlah masa-masa kelam kita, masa-masa yang penuh kepahitan. Tinggalkan sudahlah masa kenangan yang lama. Jangan kita mengabadikan masa lama. Kristus tidak ada bekerja di tempat masa-masa yang lalu. Itu punya iblis. Saya kemarin berapa 3 hari lalu, saya diperhadapkan dengan satu orang pemilik jagung di toko saya. Saya kenal itu, namanya Roy. Dia beli jagung, dia sudah umur juga, kenal.